perhatikan cara dan langkahnya dengan baik. Apa yang akan kita lakukan? Perhatikan. Di sini, di contoh soal yang Ibu angkat, di sini ada data berat badan dan juga ada frekuensi. Kemudian pertanyaan soal kita hari ini adalah berapa sih nilai kuartil tengah, berapa sih nilai kuartil bawah, dan berapa sih nilai kuartil atas. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan anak-anakku sekalian perhatikan cara menyelesaikan soal untuk kuartil data kelompok. Nah, untuk kuartil data kelompok, kalau tadi data tunggal itu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk kelompok ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dulu satu lagi, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara membuat tabel frekuensi kumulatif? Nah, silahkan diperhatikan anak-anakku sekalian. Caranya adalah kita tambahkan satu kolom, jadi seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, perhatikan caranya. Ya, saya yakin dan percaya kalian itu ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Karena mungkin sebelumnya sudah belajar bagaimana menentukan median modus untuk data kelompok. Nah, sekarang kalau untuk kuartil data kelompok, kita juga tentukan frekuensi kumulatifnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, perhatikan, yang pertama di sini kan 4, sama. Nah, kemudian 4 ini kita tambahkan 5. Hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya 9 ini kita tambahkan 7. Hasilnya sama dengan 16. Kemudian 16 ini kita tambahkan 9, berarti hasilnya sama dengan 25. Kemudian 25 ini kita tambahkan 10, berarti hasilnya sama dengan 35. Kemudian 35 ini kita tambahkan 8, berarti hasilnya sama dengan 43. Lalu kemudian 43 ini kita tambahkan 5, hasilnya sama dengan 48. Nah, frekuensi kumulatif yang paling akhir ini itu adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Jadi seperti itu. Dan otomatis ini juga adalah N atau banyaknya data. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah kita tentukan frekuensi kumulatifnya, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita tentukan kuartil bawah dulu. Apa itu kuartil bawah? Kuartil bawah itu adalah Q1 atau kuartil pertama atau kuartil 1. Nah, Q1 ini untuk di awal kita menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu letaknya dulu. Bagaimana cara kita tentukan letaknya? Caranya adalah data ke 1/4 dikali N. N-nya ada berapa? Ada 48. Berarti 48 dikali 1/4 berarti sama dengan 12. Berarti letak Q1-nya itu ada pada data yang ke-12. Nah, di manakah data yang ke-12? Data yang ke-12 itu berada pada FK16. Jadi seperti itu. Kenapa ada di 16? Kenapa tidak di 9? Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena 12 lebih besar daripada 9. Berarti data ke-12 itu ada pada kelas frekuensi kumulatifnya sama dengan 16. Berarti ini adalah interval kelasnya. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan soal ini, kita bisa mendapatkan informasi yang pertama adalah frekuensi pada kelasnya itu adalah 7 kan? 7, ya kan? Kemudian selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 9 kan? Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 9. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Berarti sama dengan 49,5.
Kemudian selanjutnya, tepi atas kelas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 54 ditambah 0,5 berarti sama dengan 54,5. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi panjang kelasnya. Untuk menentukan panjang kelasnya, maka kita bisa lakukan dengan cara apa? Dengan cara tepi atas kelas dikurang dengan tepi bawah. Bisa juga dengan cara kita hitung batas atas sampai batas bawah hingga batas atas. Maksudnya apa? 50, 51, 52, 53, 54. Oh, berarti panjang kelasnya adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nilai yang kita temukan tadi, kita transfer masuk ke dalam rumus, kita substitusikan masuk, maka kita ganti tepi bawah kelasnya adalah 49,5. Kemudian selanjutnya, 1/4 dikali N-nya adalah 48. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebelumnya adalah 9. Kemudian dibagi frekuensi pada kelasnya adalah 7. Kemudian dikali 5. Jadi seperti itu. 1/4 dikali 48 itu sama dengan 12. Dikurang 9 itu sama dengan 3. Dikali 5 sama dengan 15 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 2,14 ditambah dengan 49,5 berarti nilai kuartil satunya adalah 51,64. Jadi seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini mungkin kalian ada yang bertanya? Silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana menentukan kuartil pertama pada data kelompok. Berikutnya anak-anakku sekalian, sekarang masih ada lagi yang diinginkan oleh soal. Tadi adalah kuartil yang pertama. Selanjutnya berikutnya adalah kuartil yang kedua. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil yang kedua? Menentukan kuartil yang kedua atau kuartil tengah, caranya adalah kurang lebih sama dengan menentukan kuartil yang pertama tadi. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah kalau tadi I-nya adalah 1, sekarang I-nya adalah 2. Hanya saja karena 2/4 itu sama dengan 1/2, jadi kita sederhanakan menjadi 1/2N. Jadi seperti itu. N-nya adalah 48, berarti 1/2 dikali 48 berarti sama dengan 24. Jadi sama dengan 24 di sini 24. Berarti letak Q2-nya, jadi kita dapatkan bahwa letak Q2-nya ada pada data ke-24. Nah, berarti kalau begitu ceritanya, di manakah kelasnya? Kelasnya otomatis kita cek di frekuensi kumulatif, itu ada pada frekuensi kumulatif 25. Dari sini berarti kita dapat tentukan kelasnya itu adalah adanya di sini 55 sampai 59. Berarti dari sini kita dapatkan juga, oh berarti frekuensi pada kelasnya itu adalah 9. Jadi frekuensi pada kelasnya itu adalah 9. Kemudian selanjutnya, apa lagi? Berikutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Apa itu sebelum kelasnya? Sebelum 25 kan 16. Oh, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu sama dengan 16. Lalu apa lagi? Berikutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 55 dikurang 0,5 berarti tepi bawahnya itu adalah 54,5. Kemudian berikutnya tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti sama dengan 59 ditambah 0,5 berarti 59,5. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita tentukan panjang kelasnya.
untuk menentukan panjang kelasnya anak-anakku sekalian, maka kita dapat menggunakan rumus tadi, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Atau bisa juga kita hitung mulai dari batas bawah sampai batas atas. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Jadi seperti itu. Berarti ada 5 panjang kelasnya. Nah, berarti kita selanjutnya dapat menentukan nilai Q2-nya dengan cara mensubstitusi masuk nilai yang tadi. Jadi, tepi bawah kelas berarti 54,5. Jadi, 54,5. Kemudian, N-nya 48. Kemudian, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 16. Kemudian, selanjutnya frekuensi pada kelas itu adalah 9. Kemudian, dikali dengan 5. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dikurang 16 sama dengan 8. Dikali 5 sama dengan 40 per 9. Jadi seperti itu. 40 per 9 itu sama dengan 4,44. Kemudian selanjutnya ditambah dengan tepi bawah berarti sama dengan nilai Q2-nya itu sama dengan 58,94. Jadi seperti itu. Nah, sejauh ini anak-anakku sekalian, saya yakin dan percaya kalian tentu semakin lihai dalam menentukan kuartil pada data kelompok. Jadi kita sudah menentukan Q1-nya, kita sudah menentukan Q2-nya. Selanjutnya apa lagi yang mau kita tentukan? Yang mau kita tentukan berikutnya adalah kita akan menentukan berapa nilai Q3-nya. Nah, untuk menentukan Q3-nya, silahkan kalian perhatikan. Untuk menentukan Q3-nya, pada dasarnya sekali lagi sama dengan menentukan Q1-nya. Jadi seperti itu. Jadi menentukan Q3-nya sama dengan menentukan Q1, Q2, seperti itu. Tetapi di mana letak perbedaannya? Lagi-lagi perbedaannya adalah hanya pada I. Kalau tadi Q1 I-nya 1, Q2 I-nya 2, sekarang Q3 I-nya 3. Berarti untuk menentukan letak dari Q3-nya, berarti sama dengan 3/4 dikali dengan N. N-nya berapa? N-nya ada 48. Jadi 48 dikali 3/4 berarti sama dengan 36. Jadi berarti Q3-nya itu sama dengan 36. Nah, baik anak-anakku sekalian. Setelah kita temukan letak dari Q3-nya, 36 berarti dia ada di mana? Dia ada di sini. Jadi seperti itu. Dengan demikian kita dapat menentukan kelasnya. Kelasnya di mana? Kelasnya ada di sini. Nah, dari sini kita dapatkan informasi apa lagi? Informasi yang selanjutnya adalah, frekuensinya adalah 8. Berarti frekuensinya pada kelasnya itu adalah 8. Apalagi yang kita temukan? Yang kita temukan adalah kelas frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya ada berapa? Adalah 35. Jadi seperti itu. Jadi 35. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya berapa? Tepi bawah kelasnya adalah batas bawahnya berapa dulu? 65. 65 dikurang 0,5 berarti sama dengan 64,5. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tepi atas kelasnya. Tepi atas kelasnya ada berapa? Tepi atas kelasnya itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 69 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 69,5. Nah, berikutnya apa lagi yang mau ditentukan? Sama dengan tadi, kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu bisa tepi atas dikurang tepi bawah, tapi dapat juga kita menggunakan rumus, dapat juga kita menghitung langsung. Seperti tadi, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti panjang kelasnya ada berapa? Panjang kelasnya ada 5. Pintar anak-anakku sekalian.
Nah, selanjutnya, berikutnya adalah kita hitung. Kita substitusi semua nilai yang kita dapatkan tadi masuk ke dalam rumus. Nah, selanjutnya, tapi bawahnya 64,5. Kemudian, selanjutnya, N-nya adalah 48 dikali 3/4. Dikurang 35, jadi 48. Kemudian, dibagi 4 itu sama dengan 12 dikali 3, 36. 36 dikurang 1, berarti sama dengan 1/8 dikali 5, berarti hasilnya sama dengan 5/8. Lalu 5/8 itu nilainya sama dengan berapa? 0,63. Ditambahkan dengan tepi bawah kelasnya 64,5, maka kita dapatkan bahwa nilai dari Q3-nya adalah 65,13. Nah, berdasarkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kita sudah menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Saya yakin dan percaya anak-anakku yang turut live dan menyaksikan pertemuan kita hari ini, saya yakin dan percaya kalian semua tentunya sudah paham dan semakin expert dalam menyelesaikan soal tentang kuartil data kelompok. Bagaimana? Mudah kan? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah ikut bergabung live dan turut menjawab soal kita hari ini. Berikan aplaus untuk semua.